salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya anak-anak kami? Nah, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, bugar, dan dapat beraktivitas sebagaimana kita mestinya. Nah, baik. Sebelumnya kita telah membahas materi yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, di mana kita sudah membahas dan membedakan mana itu jenis karya 2 dimensi dan mana itu karya 3 dimensi. Nah, masih ingat kan? Nah, pasti masih ingat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa aja alat yang kita butuhkan. Nah, yang pertama ada pensil 2B. Nah, pensil 2B ini kenapa harus 2B? Nah, banyak pensil yang harus kita gunakan, tapi pada umumnya di membuat arsiran ini kita fokuskan kepada pensil 2B dulu. Nah, jadi selain dari warnanya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Yang kedua yang kita butuhkan yaitu adalah penggaris. Nah, untuk penggaris ini kita butuhkan tidak usah terlalu panjang kali, beberapa meter, cukup beberapa senti aja. Nah, 30 cm cukup ya. Nah, yang selanjutnya itu ada buku. Untuk buku pada pertemuan kita ini untuk ajaran di 2020-2021 ini kita tidak seperti sebelumnya itu menggunakan A3, tapi cukup menggunakan buku A4. Karena apa? Nah, selain dari mudah cara kerjanya dan bisa cepat kalian mengerjakannya. Nah, untuk selanjutnya itu stip. Ya, stip pasti kita butuhkan. Sehebat-hebatnya orang pasti ada kesalahan juga dalam membuat atau mendesain sebuah gambar. Nah, stip ini harus ada pilihan juga. Usahakan tidak menggunakan warna stip yang putih, karena warna yang putih ini bisa cepat kotor dan bisa itu merusak pada gambar kalian. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kenapa kita harus membahas tentang cara mengarsir. Nah, ini adalah supaya kalian untuk memudahkan untuk tugas-tugas berikutnya. Nah, kalian bisa membuat menghias dan tugas-tugas berikutnya. Ini adalah tujuannya kalian dapat memahami apa fungsi dari arsiran. Nah, kalau kita bahas lagi, arsiran itu banyak. Ada arsiran halus, ada kasar, dan menggunakan arsiran bertekstur. Ada silang. Nah, jadi intinya kalian bisa memahami jenis-jenis arsir dan dapat juga membuat atau menggunakan arsiran yang kalian membuat. Nah, itulah dari tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menjelaskan pada tutorial membuat arsiran yang sederhana pada gambar sebagai berikut. Tapi sebelum itu kalian harus sediakan dulu buku, pensil, penggaris, dan penghapus. Oke? Nah, udah, selamat bekerja. Nah, sebelum kita membuat kotak, terlebih dahulu kita ukur garisnya dari samping dengan jarak 3 cm. Nah, lalu dari bawah ke atas juga kita ukur dengan ukuran 3 cm. Sama 3 cm juga. Nah, lalu kita buat garis dengan panjang 15 cm dan 24 cm. Nah, lalu kita bagi-bagi menjadi 3 cm, 3 cm, 3 cm. Lalu kita buat juga garis sama seperti yang tadi, 24 cm. Yang sampingnya juga sama, 15 cm. Arahkan terus 15 cm, 15 cm, 15 cm. Nah, setelah itu baru kita mengarsir. Nah, untuk bagian arsirnya kita buat dulu arsir yang sebelah kiri. Kalau yang menggunakan dengan tangan kanan, mengarsir dengan bagian sebelah kiri dulu. Buat dengan gelap dengan rata gelap. Nah, di sini kalau sudah rata gelapnya, lalu kita buat agak dicoret-coret dulu sedikit.
agak dicoret-coret dulu. Nah, fungsinya agar bisa batasnya tidak kelihatan lagi, batas dari pensil ini tidak kelihatan lagi, maka kita buat coret-coret dulu. Nah, lalu bisa kita miringkan pensilnya. Nah, kita tekan dari yang pertama tadi, yang paling pinggir, tekan, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Caranya diputar-putar, putar-putar. Semakin lama tekanannya semakin berkurang, jadi dia kesannya gradasi. Nah, jadi semakin ke sebelah kanan itu pensilnya tidak pala kelihatan karena efek cahaya. Nah, diputar-putar, putar-putar, kesannya menjadi halus ya. Nah ya, tidak ada batas lagi antara gelap sama yang terang, jadi batasnya hilang. Nah, jadi caranya seperti itu. Kita buat lagi sama di sebelahnya, sama seperti cara yang pertama. Kita buat dari yang pertama itu gelap dulu sebelah kiri. Nah, kalau udah rata kita buat tebalnya, pensilnya ditekan dulu. Nah, lalu kita buat coret-coret dulu bagian yang pembatasnya, lalu kita buat lagi, diputar-putar, ditekan, semakin lama tekanannya berkurang. Diputar-putar sampai batasnya tidak kelihatan. Nah, dan seterusnya juga sama caranya. Dari yang gelap dulu, semakin lama semakin terang. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, inilah teknik dari arsiran. Nah, itulah tadi tutorial cara mengarsir yang sederhana. Nah, jadi kesimpulannya yaitu Bapak harap kalian bisa memaksimalkan dan memahami cara-cara mengarsir ini. Jadi kalian bisa ulang-ulang terus, diolah-olah, diasah-asah terus supaya arsirannya bisa sebagus dan semaksimal mungkin. Nah, bagi yang belum bisa, ya, nah bisa diperhatikan lagi tutorial ini bagaimana cara-cara untuk mengarsir yang lebih bagus. Pertama yaitu dari gelap ke lama-lama menjadi halus, atau bisa saja arsirannya menghilang, tidak diarsir. Nah, itulah pembahasan kita pada materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan membuat berkarya sedemikian juga, yaitu berkaitan tentang bentuknya. Kalau ini tidak menggunakan bentuk, minggu depan kita sudah belajar cara membuat bentuk ya, atau gambar bentuk dengan teknik arsiran juga. Nah, kira-kira sudah paham anak-anak kami semua? Nah, Bapak ya harap kalian semua pasti bisa. Oke, itu saja dari Bapak. Pesan Bapak yang terakhir yaitu tetap jaga kesehatan. Karena apa? Untuk sehat itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau kita tidak sehat. Oke? Sekian dan terima kasih. Selamat siang.